Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Dan khususnya untuk saudara-saudaraku yang ada di NTT dan juga NTB, Nusa Tenggara Barat, yang mengalami musibah, bencana, banjir bandang, bahkan juga angin puting beliung, dan gemuruh air laut. Semuanya itu memang harus terjadi dalam kehidupan kita, yang semuanya itu dikarenakan oleh banyaknya kekurangan atau kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ada pujian yang berkata, ampuni aku Tuhan. Saudaraku, memang semuanya ini sudah banyak dialami oleh negara kita. Bahkan sudah seluruh negara kita terkena dengan musibah ini. Tetapi peristiwa yang ada di Kupang namanya iklim iklim tropis kah? Apakah? Iklim tropis. Tropis ya. Bajawa iklim. Iklim tropis itu harusnya terjadi di negara Australia. Sering terjadi. Tetapi iklim tropis ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, dan itu di Kupang. Ketika mereka lari ke gunung, di gunung pun juga ada gemuruh. Ketika mereka turun, dan banjir bandang juga menghadang. Mau lari ke laut, laut juga bergemuruh. Ngamuk, marah. Disertai dengan angin puting beliung. Memporak-porandakan banyak kabupaten, banyak kecamatan di Kupang. Bahkan di NTB. Bahkan besok diperkirakan bahwa angin puting beliung itu, angin badai itu masih berada di Sabu. Tetapi kalau di Kupang kota sedikit sudah agak reda besok. Saudaraku, jangan pernah berkata bahwa Tuhan jahat. Dan jangan pernah berkata itu suatu kebetulan. Tidak, saudaraku. Semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan. Semuanya itu terjadi oleh karena Tuhan sayang kepada kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita perhatikan kehidupan anak-anak Tuhan itu seperti apa. Dan hadapi semuanya dengan berdoa dan ucapan syukur. Memang sih, untuk melakukannya tidak semudah kita memperkatakan. Tetapi ini bisa saya katakan karena saya sendiri juga sudah pernah mengalami banjir bandang. Itu kita tengah malam kita harus pergi mengungsi. Dan kejadian di Kupang itu kemarin bersamaan dengan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu saudaraku yang ada di pengungsian, yang ada di Kupang, yang memang jaringannya terganggu sekali sekarang di sana, ada di beberapa daerah yang memang sudah terputus sama sekali, dan ada juga di beberapa daerah masih ada jaringannya tetapi lola atau lalot.
Dan ketika saudaraku nanti ada jaringan, saudaraku bisa membuka ulang kembali ibadah live ini. Dan inilah doa kami. Inilah ibadah kita bersama untuk semua saudara-saudara kita yang ada di Kupang dan di NTB. Mari kita naikkan dulu satu pujian. Untuk kita semua, bukan hanya untuk anak-anak Tuhan yang ada di NTT, tapi untuk kita semuanya. Haleluya. Biar kita bersama-sama membawa kota Kupang di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bersama dengan anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini, kami datang merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Kami mewakili umat-Mu yang ada di Kupang. Kami datang mewakili anak-anak-Mu yang ada di NTB. Kami datang berdoa. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Melayakkan kami berdiri di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah meninggikan nama-Mu yang kudus. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu rencana-Mu begitu indah bagi kami. Berkati jaringan internet khususnya yang ada di Sentani Jayapura. Bahkan lampu PLN. Sehingga ibadah kami pada malam hari ini tidak ada gangguan. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang kurasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Mari renungkan semua kejadian yang terjadi di negara kita ini, di kota kita. Bencana demi bencana terjadi. Mari kita tetap berjaga-jaga. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Yesus segera datang. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Haleluya. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku.
derita yang kurasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Sekali lagi katakan bersama-sama, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang kurasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah hidupku orang yang berguna. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Haleluya, saudaraku. Saya percaya pujian ini akan memotivasi kita untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai kebenaran firman Allah. Sudah waktunya kita berkomitmen untuk kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Tetap setia di dalam pertobatan kita. Tetap setia di dalam kesungguhan kita, di dalam melayani Tuhan ataupun di dalam pertobatan kita. Sebab itu saudaraku, sesuai dengan pujian ini tadi, ajari aku untuk mengasihi. Kasih seperti apa? Kasih yang tidak ada perbedaan. Siapa saja kita mau kasihi. Mau itu anak kecil, mau itu remaja, mau itu orang dewasa, orang tua, orang miskin, orang kaya. Siapa saja kita mau kasihi mereka dengan tulus ikhlas. Sebagaimana juga Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa memandang latar belakang kita seperti apa. Kasih itu yang sudah hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan.
Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan Yesus, itu yang sudah hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya terjadi semua bencana ini. Jangan katakan bencana ini oleh karena memang alam sudah tua, bumi sudah tua, gunung sudah tua. Tidak, saudaraku. Bukan karena semuanya itu sudah tua atau karena kebetulan, tidak. Tetapi semuanya itu atas seizin Tuhan, sebagaimana Dia bersabda, nanti akan saya sampaikan firman Allah ini. Sebagaimana Dia berkata bahwa anak yang Dia kasihi, yang Dia hajar, yang Dia tegur. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah, meninggikan namanya. Bermazmur bagi Dia. Haleluya. Yesus baik, baik buat kita semua. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Nya, Yesus, Yesus baik, baik buat kita semua, buat kita semua. Yesus baik, baik buat kita semua. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat kita semua. Ketika semua keadaan tidak baik, ketika semuanya ada di dalam kesulitan, penderitaan, masihkah engkau mampu berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau yang berada di pengungsian, engkau yang sedang ditimpa musibah, bencana alam, engkau pergi lari ke gunung, di gunung juga ada bencana. Ketika engkau turun, dan di bumi juga ada bencana. Dan ketika engkau akan pergi ke laut untuk berlindung, di sana juga laut bergelora marah. Ada angin puting beliung memporak-porandakan sekeliling. Masih engkau sanggup berkata, Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Yesus baik, baik buat saya, buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Katakan kembali, Yesus baik, baik buat saya, buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus,
teramat baik dalam hidup kami. Glory, haleluya. Yesus kau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Yesus engkau segalanya dalam hidup kami. Yesus engkaulah kekuatan di dalam hidup ini. Yesus engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Yesus engkaulah sumber pertolongan. Yesus engkaulah tempat kami berlindung. Yesus engkaulah tempat kami mengungsi. Firman-Mu berkata kau berikan kami perlindungan dalam bahaya banjir. Engkau selamatkan, itulah sabda-Mu bagi kami. Haleluya. Glory, haleluya. Betapa dalam cinta kasih-Mu, betapa ajaib pertolongan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Jalan-jalan-Mu adalah jalan kebenaran. Jalan-jalan-Mu adalah jalan keselamatan. Rancangan-Mu hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan-Mu penuh dengan damai bagi kami. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus kau dahsyat, Yesus kau hebat, Yesus kau luar biasa. Kuasa Roh Kudus-Mu ada bagi kami, lawatan-Mu ada bagi kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat urapan-Mu. Dan kami percaya Engkau yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini dan mengurapi kami semua yang melayani
dan mengurapi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya semuanya merasakan jamahan Tuhan. Dan mari kita akan naikkan pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Hanya ada enggak masuk. Coba tarik kali tak. Ya, pas. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Enggak masuk. Ada yang tidak masuk. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh, bisa ya? Hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Salah mengambil kunci saudaraku, ditambah lagi dengan ya selama masih ada gangguan-gangguan dalam tenggorokan, memang suara masih belum sempurna. Jadi
mohon dimaklumi saja. Dan terus kami sangat membutuhkan dukungan doa dari saudaraku. Masih kita tetap naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Roh Kudus-Mu itu terus ada bagi kami untuk memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan juga untuk bagi semua anak-anak-Mu yang ada di NTT, di NTB, yang mereka di dalam pengungsian, yang mereka ada di dalam duka. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana bersama dengan Roh Kudus-Mu, menguatkan dan meneguhkan hati mereka, dan terus Engkau bawa mereka dalam dekapan kasih-Mu. Firman-Mu itu Tuhan Yesus yang akan memberkati kami, yang akan membawa kami semakin setia, semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka dari itu ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dan mengurapi dia. Taruhkan roh hikmat pengetahuan daripada surgawi. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu pemberitaan firman Allah, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya, menerimanya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka dari kitab Wahyu. Kita buka dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-3. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19.
Wahyu pasal 3 ayat 19, satu ayat saja. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya percaya kita semua pasti sudah pernah menerima kemarahan dari orang tua kita masing-masing. Ketika kita nakal, ketika kita melawan, ketika kita berontak, pasti kita dipukul. Apalagi kalau ada kesalahan fatal yang kita kerjakan. Mungkin telinga kita dijewer, atau mungkin kaki kita dipukul dengan kayu. Atau mungkin ada yang lebih keras, menerima didikan dari orang tua. Akibat daripada kesalahan, apalagi kalau sampai itu kesalahan fatal yang kita lakukan. Dan setiap anak yang dihajar, yang dididik oleh orang tuanya, yang dicambuk atau dipukul oleh orang tuanya, tentunya lah itu tidak akan membuat dia menjadi marah, sakit hati, kecewa kepada orang tuanya. Lain hal kalau kita punya kesalahan kecil saja, tetapi kita dihajar, dipukul, disakiti, nah itu baru keterlaluan. Tetapi kalau memang kita nakal luar biasa, sudah melewati batas, lalu kita dicambuk atau dipukul, dicubit telinga, ditarik, itu adalah hal-hal yang wajar saja. Itu mengingatkan kita supaya mengubah tingkah laku kita, karakter kita, supaya kita tidak berontak, supaya kita tidak tidak marah, tidak menjadi kecewa. Demikianlah juga halnya dengan Kristus kepada kita. Kita ini adalah anak-anaknya. Dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi semua umat ciptaannya. Dan bukan hanya anak-anak Tuhan yang ada di NTT, di NTB, yang dihajar oleh Tuhan. Tetapi kita semuanya sudah pernah mengalami musibah atau bencana, baik secara universal ataupun secara tersendiri, secara pribadi. Pasti kita sudah pernah menerima itu dari Tuhan. Jangan pernah kau berkata marah. Jangan pernah kau berkata kecewa. Sama seperti anak-anak Tuhan yang ada di NTT dan di NTB. Jangan engkau marah kepada Tuhan. Jangan engkau salahkan Tuhan. Jangan engkau kecewa kepada Dia. Dan jangan engkau berontak kepada Dia. Tetapi terimalah semuanya ini dengan penuh sukacita. Dan tetaplah mulut kita berkata, Tuhan Yesus kau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Karena memang firman-Nya berkata, barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Bayangkan kuhajar berarti dicambuk. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari kita lihat di dalam Yesaya 5. Yesaya 5 ayat 25. Kita lihat seperti apa kemarahan Tuhan Allah ketika umatnya berontak kepada Dia. Ketika umatnya sudah tidak lagi sungguh-sungguh percaya. Ketika umatnya sudah tidak lagi bertobat. Melakukan segala kegiatan kedagingan, keduniawian. Tidak peduli lagi dengan keselamatan jiwanya. Tidak lagi datang mencari Tuhan. Tidak lagi datang beribadah. Tidak lagi datang melayani Tuhan. Bahkan tidak datang lagi berdoa. Apa yang Tuhan lakukan? Mari kita dengar. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Ya. Diacungkannya tangannya Oke, terhadap sebentar. mereka. Saudaraku tahu nggak diacungkan? Kalau diacungkan nih, ini diacungkan. Terus, Dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. nah, tangannya sampai hari ini masih teracung.
untuk memukul laut, memukul gunung, memukul bumi, sampai umatnya itu bertobat benar-benar. Seperti saya katakan tadi, orang tua mencambuk anaknya, menghajar anaknya, bukan karena orang tua itu benci, tetapi karena dia sayang, maka dia cubit anaknya. Demikian juga dengan Tuhan Allah. Manusia itu sudah lupa bahwa Tuhan Yesus yang menebus dia. Tuhan Yesus memberikan nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang menyelamatkan, melindungi. Tetapi dia lupa dan tidak lagi percaya dengan sungguh. Hari Minggu tidak lagi dijadikan hari beribadah, tetapi dia jadikan hari libur untuk keluarga. Pergi jalan-jalan, pergi refreshing, rekreasi, membuat tempat rekreasi ramai. Dan sudah begitu banyak Tuhan mengingatkan umatnya, tetapi umatnya tidak mau berubah. Maka diberikan lagi satu wabah penyakit dan juga tidak bertobat. Akhirnya Tuhan pukul lagi. Gunung dipukulnya, laut dia pukul, bumi dia pukul. Terjadi bencana tropis, iklim tropis. Yang terjadinya itu hanya di Australia dan negara-negara lain. Tetapi sekali ini iklim tropis itu terjadi di Indonesia, tepatnya di NTT, di Kupang. Sebab apa? Dia murka terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya. Maka gunung-gunung bergemetar, mayat-mayat pun banyak menjadi busuk, berbau. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut. Dan tangannya terus teracung sampai manusia itu bertobat. Saudaraku, saya seringkali perhatikan di dalam ibadah-ibadah live kita. Terlalu banyak manusia itu mau ditipu, dibodohi, diiming-imingi dengan khotbah-khotbah yang menina-bobokkan. Saya perhatikan saudaraku. Kalau saya menyampaikan firman Allah tentang pertobatan, sangat sedikit yang mengikuti ibadah itu, bahkan yang komen pun sangat sedikit. Tetapi coba kalau saya khotbah tentang mujizat, banyak sekali yang ikut ibadah saudaraku. Ribuan. Ini nampak. Mana yang suka firman Allah pertobatan? Mana yang masih bayi rohani? Kenapa? Karena terlalu banyak selama ini mendengar khotbah tentang mujizat, penyertaan, berkat. Nggak pernah dibuka tentang pertobatan. Nggak pernah dibuka tentang Allah murka terhadap umatnya oleh karena kesalahan, dosa yang dilakukan oleh umatnya. Sementara itu adalah tanggung jawab para hamba-hamba Tuhan, yang suatu saat ketika dia datang kedua kalinya sebagai raja, menjemput umat pilihannya, umat Allah yang tertinggal itu akan dituntut kepada para hamba-hamba Tuhan. Dan engkau harus menjadi domba yang bijaksana. Kalau pendetamu tidak mengkhotbahkan tentang pertobatan, cari rumput yang hijau. Cari firman Allah yang memang membuat engkau bisa bertobat. Dan bagikan itu. Sharekan itu kepada orang-orang lain. Secara rohani saya cemburu saudaraku. Seperti Rasul Paulus katakan, aku cemburu, tetapi cemburu ilahi. Kenapa saya mengalami cemburu ilahi itu? Kalau saya perhatikan artis-artis yang bikin live, waduh, puluhan ribu yang mengikutinya. Ratusan ribu yang subscribe. Tapi giliran hamba-hamba Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhan itu tidak terkenal, sangat sedikit. Apalagi kalau yang dikhotbahkan itu firman Tuhan tentang pertobatan, dikuliti kita ini hidup-hidup. Dia tidak mau. Dia lebih baik mencari mana yang bisa menina-bobokkan dia. Hati-hati dengan pekerjaan iblis saudaraku.
Hati-hati dengan pekerjaan iblis. Sebab firman Allah itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia menembus, menusuk jauh sampai ke jantung, sampai ke tulang sumsum, bahkan memisahkan antara roh dan jiwa. Itu firman Allah. Jadi jangan mau dinabobokkan dengan firman Tuhan yang mengkhotbahkan tentang mujizat. Ikut Tuhan Yesus itu enak. Ada mujizat, ada berkat, keselamatan. Itu saja yang dikhotbahkan setiap hari, itu saja. Setiap hari Minggu itu saja. Lalu kapan kita mau bertobat dan di mana bagian kita? Sorga apa neraka? Bagaimana kita bisa bertobat kalau nggak pernah dikhotbahkan tentang pertobatan? Bagaimana bisa, saudaraku? Saya kalau mendengarkan khotbah yang mendayu-dayu, yang lembut-lembut, tidak menegur, itu saya ngantuk, saudaraku. Tapi coba kalau firman Allah itu mencambuk seperti kita hidup-hidup dikuliti. Itu saya matanya terbelalak itu mendengar khotbah itu, nggak ngantuk sedikit pun. Izinkan dirimu dipukul. Dipukul oleh firman Tuhan, dicambuk oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan. Bertobat. Tinggalkan segala dosa. Tinggalkan iri hati, tinggalkan kecemburuan, tinggalkan kekerasan hati. Saudaraku mau tahu nggak? Bangsa Israel itu tegar tengkuk. Karena dia tegar tengkuk itu, makanya firman Allah sampai ke seluruh dunia. Kalau seandainya tadi orang bangsa-bangsa Israel itu mereka menerima Tuhan Yesus, tidak menolak, kita ini gak akan selamat, saudaraku. Maka dari itu mari jangan keraskan hatimu, jangan tegar tengkuk, lembutkan hatimu. Ketika kau dihajar, ketika kau dinasehati, ketika kau ditegur, lembutkan hatimu. Jangan berontak, jangan marah, jangan tersinggung. Mau itu tidak suka, mau itu tidak enak menurutmu, terima saja, lakukan saja. Jangan sakit hati. Sayangnya anak-anak muda sekarang kalau dinasehati tersinggung, marah, ngamuk. Padahal waktunya sudah dekat, tidak lama lagi. Gampang sekali berkata, waktunya sudah dekat, bertobatlah. Tapi giliran dirinya diingatkan, marah, tersinggung, sakit hati, ingin pergi minggat. Bagaimana dia bisa berkata orang lain bertobat, dirinya sendiri tidak mau bertobat? Ini anak-anak muda zaman sekarang. Dan sangat banyak sekali anak-anak Tuhan punya kelakuan seperti keledai liar. Saudaraku tahu keledai liar ya? Semuanya kita tahulah, orang berpendidikan kok pasti tahulah kelakuan keledai liar itu seperti apa. Keledai liar itu sulit dikendalikan dia. Dan kita lihat lagi, seperti apa marahnya Tuhan Allah itu kepada kita yang tidak mau bertobat. Kita buka dalam Nahum pasal 1. Ayat 2 dimulai. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Saudaraku, Tuhan itu dikatakan di sini apa? Cemburu. Bukan cemburu asal-asalan. Bukan cemburu gak bermakna. Bukan cemburu murahan. Bukan. Anak-anak Tuhan seringkali memiliki cemburu murahan. Tahu gak cemburu murahan? Yang gak layak dicemburuin, dicemburuin. Yang gak jalannya untuk dicemburuin, dicemburuin. Ini cemburu murahan. Tetapi Tuhan Allah, cemburunya yang bagaimana? Dia yang memberkati umatnya,
Dia yang menyelamatkan umatnya, dia yang memberikan keberhasilan, dia yang menyembuhkan. Tetapi kok umatnya itu pergi percaya kepada iblis, melakukan kehendak iblis. Ini yang membuat dia cemburu. Kok malah lebih mengikuti apa yang menjadi sarannya iblis? Kok lebih mengikuti apa yang maunya iblis? Bukankah maunya iblis itu anak-anak Tuhan meninggalkan ibadah? Bukankah maunya iblis itu anak-anak Tuhan itu pergi ke tempat-tempat hiburan? Bukankah maunya iblis itu anak-anak Tuhan itu jangan lagi percaya kepada Allah, tetapi percaya saja kepada kuasa kegelapan? Ini yang membuat Allah cemburu. Padahal kehidupan itu bukan dari iblis. Berkat itu bukan dari iblis. Keselamatan itu bukan dari iblis. Harta yang kau miliki itu bukan dari iblis. Itu semua dari Tuhan. Tetapi mengapa engkau tidak sungguh-sungguh dalam mengiring dia? Bagaimana dia tidak cemburu? Uangmu engkau pakai untuk pesta pora. Uangmu engkau pakai untuk sombong supaya dikatakan orang engkau berbaik hati. Kau hambur-hamburkan, kau beri. Enggak pada tempatnya. Bagaimana Allah tidak cemburu? Ketika ada pesta-pesta lelang. Tahu nggak pesta lelang? Di gereja bikin pesta lelang untuk sumbangan pembangunan gereja. Saya mau berkata, jangan pernah katakan saya menyumbang. Tuhan tidak perlu disumbang. Saya sumbang pembangunan. Tuhan nggak perlu disumbang. Karena semua harta kekayaan itu Tuhan yang punya. Tetapi apa yang harus kau katakan? Saya memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu. Nah, ketika diadakan pesta pembangunan di gereja untuk mencari dana, lalu adalah yang dilelang. Namanya lelang Amerika kah, lelang apakah? Semakin tinggi tawarannya, semakin tinggi. Yang satu bilang saya 5 juta. Lalu engkau memberanikan diri 7 juta. Nggak mau kalah yang lainnya 8 juta. Nggak mau kalah yang lainnya 10 juta. Nggak mau kalah 20 juta. Nggak mau kalah 50 juta. Tawaran terakhir. Siapa yang mau? Ada lagi yang masih tambah? Hitung. 1, 2, 3. Jadi 50 juta. Ini namanya menyombongkan diri, saudaraku. Supaya semua orang tahu engkau memberi banyak untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan. Lalu engkau berkata, aku kemarin menyumbang 50 juta. Makanya gereja itu terbangun. Saudaraku, saudara mau tahu? Saudaraku sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Hati-hati. Bagaimana Allah tidak cemburu? Engkau memberi untuk dipuji-puji. Engkau memberi untuk menyombongkan. Sementara firman Allah berkata, apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Amin. Amin. Uangmu memang betul. Itu hasil gajimu, pekerjaanmu. Itu betul, tidak salah. Tetapi ingat, siapa yang memberikan kesehatan bagimu sehingga engkau bisa kerja? Itu kan Tuhan. Siapa yang memberikan keselamatan bagimu? Kau pergi kerja selamat, tiba di tempat, pulang dari pekerjaan, selamat sampai di rumah. Itu siapa yang beri? Tuhan. Jangankan untuk memberi mendukung pekerjaan Tuhan. Milik Tuhan saja pun seringkali anak-anak Tuhan tidak kembalikan. Lalu mengembalikannya dengan sombong. Saya setiap minggu ya, setiap bulan ya, saya kembalikan milik Tuhan, saya kembalikan perpuluhan. Gembar-gembor ke kanan ke kiri. Berapa yang dikasih? 50.000. Mungkinkah 500.000 gajimu satu bulan? Tidak, saudaraku. Engkau tidak memberikan 1/10. Mungkinkah gajimu 500.000 satu bulan sehingga perpuluhan itu kau kembalikan? Bukan mengembalikan, tetapi dikatakan membayar perpuluhan. Sejak kapan pakai dibayar? Tetapi kembalikan karena memang itu milik Tuhan. 1/10. Gajimu 1 juta berarti 100.000. Gajimu 2 juta berarti 200.000. Gajimu 10 juta berarti 1 juta. Gajimu 50 juta berarti 5 juta. Engkau mampu melakukan itu?
Pasti tidak. Kenapa? Karena tidak diberikan semua hati kepada Tuhan. Coba kalau semua hati kita ini kita percayakan kepada Tuhan, isi dompet kita pun kita serahkan kepada Tuhan. Sama seperti seorang suami. Seorang suami kalau memang dia betul-betul memberikan hatinya sepenuhnya kepada istrinya, maka semua isi kantongnya, semua isi gajinya itu dia serahkan kepada istrinya. Tidak ada simpanan rahasia, tidak ada nomor rekening rahasia, tidak ada celengan rahasia. Tetapi sepenuhnya dia berikan gaji itu kepada istrinya dan izinkan istrinya yang mengelola itu. Itu kalau seorang suami yang memang hatinya 100% dia berikan kepada suaminya. Ada satu ilustrasi, saudaraku. Ada seorang suami yang dia menuntutnya kepada istrinya supaya menyediakan makanan enak setiap hari. Sementara dia gajinya nggak pernah dia berikan sepenuhnya kepada istrinya. Dia nggak percayakan istrinya yang pegang uang. Jadi setiap hari hanya dia kasih 20.000 untuk belanja satu hari. Bayangkan saudaraku, 20.000 mana cukup? Itu untuk beli beras, untuk beli sayur, untuk beli ikan. Itu nggak akan cukup. Apalagi di Papua, itu nggak cukup saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Ya, dia belilah semampunya uang yang diberi. Beras 1 kilo itu pun beras bulog, beras raskin itu, lalu beli tahu. Kadangkala telur, udah itu saja lauknya setiap hari. Lalu suaminya ini menggerutu. Tidak ada makanan yang lain kah? Tidak ada menu yang lain kah? Setiap hari hanya ini, telur tahu, telur tahu. Dia marah, ngomel-ngomel. Lalu keesokan harinya istrinya pergi ke gudang, saudaraku. Dia lihat banyak di sana barang-barang botot. Lalu dia kumpulkan dan dia kasih ke tukang loak. Kebetulan ada yang lewat, tukang botot, dia jual semua. Hasil penjualannya itu dia pergi ke pasar. Dia beli daging, dia beli ikan, dia beli sayur, dia masak enak-enak. Begitu pulang kerja suaminya, dia langsung menuju meja makan. Dia lihat, enak sekali ini makanan hari ini, menunya lezat. Ada daging, ada ikan, ada sayur, nasi juga, nasi beras yang enak. Dia langsung ambil piring, dia makan sampai kenyang. Baru dia bertanya kepada istrinya, "Mah, hari ini lauk kita enak sekali. Mama punya uang dari mana? Kan tadi pagi itu saya kasih hanya 20.000 saja. Kenapa bisa beli daging, beli ikan, sayur, beras enak?" Lalu istrinya bilang, "Iya Pak, tadi pagi saya bongkar-bongkar gudang. Semua barang-barang butut yang ada di sana saya jual." Suaminya kaget. Termasuk sepatu-sepatu butut yang gak bisa dipakai lagi, Mama jual semuanya. Iya, jatuh pingsan dia. Istrinya bingung. "Loh, Pak, kenapa pingsan? Bangun. Bingung istrinya. Barang-barang botot di gudang dijual, kok suaminya pingsan? Begitu bangun suaminya lalu ditanya lagi, "Mama tahu nggak? Tukang loak itu, tukang botot itu rumahnya di mana tempat Mama jual sepatu-sepatu tadi?" "Nggak tahu Pak." Pingsan lagi dia. Tambah bingung istrinya. Bagaimana ini caranya supaya dia bangun? Diambil air disiram, baru dia bangun. Lalu dia bilang, "Ma, coba tanya di mana itu tukang loak rumahnya." "Kenapa Pak?" "Di dalam sepatu-sepatu botot itu ada Papa simpan uang banyak." Saudaraku, hati-hati. Jangan pernah suami-suami simpan uang sembunyi-sembunyi dari istri. Dia simpan dalam sepatu butut yang ada di gudang. Dia jual semua sama istrinya. Sampai uang-uangnya pun dijual. Ini saudaraku, bertobat. Ya, Tuhan itu pencemburu, pembalas. Ya,
dan penuh kehangatan amarahnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya. Siapa lawannya? Yaitu mereka yang tidak setia, yang tidak bertobat. Itu lawannya. Dan pendendam kepada para musuhnya kalau tidak bertobat. Jadi jangan engkau bersembunyi dalam kesalahanmu dengan ayat ini. Tuhan Allah juga pencemburu kok. Tuhan Allah juga pendendam kok. Lah saya kan anaknya, berarti nggak salah dong kalau saya cemburu, nggak salah dong kalau saya pendendam. Salah, saudaraku. Dia pendendam kepada orang-orang yang tidak setia, orang yang meragukan dia, orang yang tidak percaya kepada dia. Kita ini kan ciptaannya, kita ini kan miliknya. Kita ini ada oleh karena dia. Kita ini bisa oleh karena dia. Tetapi mengapa tubuh kita ini kita tidak pakai untuk memuliakan nama Tuhan? Mengapa kita lari dari panggilannya? Mengapa kita berontak? Mengapa kita marah kepada dia? Mengapa kita kecewa kepada dia? Apa haknya kita sehingga kita harus kecewa kepada dia? Siapa kita? Apa jabatan kita di hadapannya sampai kita harus kecewa kepada dia? Ini yang membuat dia dendam kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Itu makanya dikatakan tadi dalam Yesaya, tangannya masih teracung. Kenapa? Karena umatnya tidak mau bertobat. Teracung terus. Siap untuk memukul. Ayat 3 bagian B. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Angin badai di NTT itu diperkirakan sampai hari Rabu. Dan besok sampai di Sabu. Dia berjalan dalam badai, dalam puting beliung, angin puting beliung itu. Dan awan itu adalah debu kakinya. Ayat 4. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Ayat 5. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Ini Tuhan Allah yang kita sembah. Bukan Tuhan Allah yang bodoh-bodoh tidak bisa melakukan apa-apa. Dia punya wibawa. Dia punya kemuliaan. Dia punya harga diri. Dia punya semuanya. Maka kita harus menghormati Tuhan. Harus menghargai Tuhan. Harus menghargai keselamatan yang sudah dia berikan kepada kita. Ayat 3. Kembali ke atas. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya. Tidak sekali-kali dia membebaskan orang-orang dari hukuman. Orang-orang yang bersalah. Kita mau lari kemana? Mau sembunyi kemana? Dia pasti tahu. Ada satu ilustrasi. Ada seorang anak Tuhan. Dia sangat nakal sekali. Nama keren. Lukas. Nama Alkitab lagi. Tiap hari pekerjaannya mabuk. Mau pagi kah, mau siang kah, mau malam kah. Pekerjaannya mabuk terus. Bikin susah. Lalu Tuhan Allah bilang begini kepada malaikat. Malaikat, itu Lukas. Dia sudah terlalu banyak bikin salah. Sudah terlalu banyak dia bikin dosa. Kau cabut juga dia penyawa. Supaya dia tidak bikin susah. Lalu malaikat datang. Panggil dia.
Ini hanya ilustrasi saudaraku ya. Hanya ilustrasi saja. Lalu malaikat bilang begini kepada Lukas. Lukas, kau bagian. Kau sudah tiba nomor urut untuk kau mau kembali kepada Bapa di sorga. Kau mau dieksekusi sekarang. Kau sudah pada nomormu sudah tiba waktunya untuk dipanggil. Lalu Lukas bilang begini, baik malaikat, saya akan memenuhi tugasmu sesuai dengan buku kehidupan yang ada di tanganmu. Sudah tiba giliran nomor saya, tetapi izinkan saya melayanimu dulu. Baik, kata malaikat. Lalu dia bikin masakan enak. Lalu dia kasih makan malaikat ini sampai kenyang. Lalu sesudah kenyang, malaikat ini bilang begini. Di dalam tugas-tugas saya selama ini, Lukas, belum pernah ada orang yang kasih saya makan. Baru kau yang kasih saya makan. Jadi karena kau kasih saya makan, saya terlalu kenyang, saya mengantuk. Saya tidur, Joe. Lalu malaikat itu tidur. Ketika malaikat itu tidur, Lukas dia ambil daftar buku kehidupan itu. Dia lihat dia pun nama. Lalu dia hapus, dia kasih pindah paling bawah. Paling urutan paling bawah. Waktu malaikat itu tidur. Dia kasih nomor urut paling bawah. Supaya apa? Supaya nanti malaikat ketika lihat namanya sudah tidak ada di situ, dia akan pergi lagi mencari orang yang lain sampai tiba waktunya nanti untuk giliran Lukas. Itu maksud pikirannya Lukas itu tadi. Dia kasih pindah nama di paling bawah. Tidak lama kemudian malaikat itu bangun. Ketika dia bangun, dia bilang begini kepada Lukas. Lukas, saya kenyang, lalu saya sudah tidur. Kau baik sekali. Karena kau terlalu baik sekali, maka nama yang akan saya panggil bukan lagi dari atas, tapi saya mau panggil nama dari bawah. Sementara Lukas pindah nama di bawah. Dia kasih nama di bawah. Akhirnya apa yang terjadi? Lukas eksekusi. Dia berkata, kepadamu lah Tuhan kuserahkan nyawaku. Dia punya pikiran tadi kalau pindah di bawah, pasti dia akan selamat. Ternyata malaikat panggil dari bawah. Saudaraku, mau kemana pun kita mengelak, mau lari kemana, sembunyi kemana, apa alasannya, tidak bisa untuk membela diri. Dan tidak bisa kita menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Di dalam segala kesalahan, tidak bisa menyembuhkan diri. Sama seperti siapa yang pergi ke Niniwe? Yunus. Seperti Yunus. Disuruh Tuhan dia pergi ke Niniwe, lari ke Tarsis. Dia sembunyi di buritan paling bawah kapal laut. Kemanapun dia sembunyi, Tuhan Allah tahu. Kemanapun kita sembunyi, masuk kolong mana, masuk lubang mana, Tuhan tahu. Dan dia akan kejar terus sampai kau bertobat. Kalau kau tidak bertobat, dapat cambuk terus sebab tangannya masih teracung terus. Sama seperti orang tua. Kalau anaknya lari, dia kejar sambil tangannya teracung. Saya ingat waktu saya masih kecil, lari ketika mau dipukul, saya dikejar dengan tangan orang tua saya masih teracung di atas. Seperti itulah Tuhan Allah. Memang dia Allah yang panjang sabar. Memang dia Allah yang penuh kasih. Memang dia Allah yang mengampuni. Tetapi tidak dia lepaskan kita dari konsekuensi yang harus kita terima akibat dari kenakalan kita. Diampuni, tapi konsekuensinya harus kita terima. Mau lari kemanapun, pasti akan ketahuan. Mari kita kembali kepada wahyu tadi. Jangan pernah lari. Ya, jangan pernah lari. Relakan dirimu dicambuk oleh Tuhan. Relakan dirimu dipukul oleh Tuhan. Mungkin telinga agak dijewerkan atau disentil begitu, atau mungkin dicubit.
Hanya sedikit saja dia colek itu laut, bergemuruh. Udara dia colek sedikit saja, jadi angin puting beliung. Gunung dicoleknya sedikit, banjir bandang, air turun dari hujan, dari gunung. Membuat banjir bandang. Batu-batu besar, kayu-kayu besar turun semua ke bumi. Pontang-panting umat Tuhan. Ketika semua menjadi kacau balau, diporak-porandakan. Bayangkan waktu kejadian di Palu, itu pertama kalinya ya, seluruh dunia. Bayangkan itu tanah bergeser, tanah berjalan, likuivaksin itu toh, baru satu kali. Di seluruh dunia loh saudaraku. Satu kali terjadi. Di Palu. Dan ini di Indonesia, baru pertama kalinya iklim tropis terjadi di NTT. Dan kita tidak tahu selanjutnya apa. Saya masih ingat betul, khotbah saya tanggal 31 bulan 12 yang lalu. Dan tanggal 1 bulan Januari itu. Saya ingat betul saudaraku. Saya berkata, siapa bilang tahun 2021 adalah tahun keberkatan, tahun penuh damai sejahtera, tahun kemenangan? Tidak, saya katakan. Tahun 2021 adalah tahun di mana banyak bencana. Saya sudah khotbahkan itu. Banyak bencana, banyak malapetaka, banyak kesusahan terjadi. Dan semakin banyak kemiskinan. Bagaimana tidak? Berapa banyak nanti uang yang dibutuhkan untuk orang-orang yang terkena musibah. Dan berapa banyak di antara mereka yang hilang pekerjaan karena musibah itu. Belum lagi dengan musibah COVID yang belum selesai. Pekerjaan hilang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau menggerutu? Apakah kita mau marah kepada Tuhan? Apakah kita mau kecewa kepada Tuhan dengan berkata, saya kecewa, Tuhan pilih kasih, Dia tidak sayang? Apakah kita mau berkata demikian? Dia punya suka-suka. Apa yang mau Dia lakukan? Dia punya suka-suka. Dia punya suka-suka. Bagianmu lakukan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagianmu melayani Tuhan. Bagianmu berdoa. Bagianmu mendukung pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, lakukanlah. Itu bagianmu. Mari kita lihat dalam Ayub 5. Ayub 5. Ayat 17. Iya. Ayat telur ayat. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Iya. Ini ayat firman Tuhan di telur Paskah kemarin untuk Lita. Kami kemarin itu bagi-bagi telur Paskah. Dan di kulit telur Paskah itu saya tempelkan ayat firman Tuhan. Dan untuk mendapatkan ayat itu saya puasa dulu hari Sabtu itu. Lalu saya dapatkan ayat-ayat itu dan pas sesuai dengan keadaan kebutuhan hati jemaat. Nah, firman Tuhan ini yang dibaca tadi Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Yang maha kuasa mendidik kita melalui siapa? Melalui hamba Tuhan. Tidak mungkin dia berdiri di hadapan kita, bisa mati kita. Karena dia terlalu kudus. Jadi Allah mendidik kita melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah ataupun yang menasihati kita. Relakan dirimu. Terima dengan penuh sukacita. Jangan marah, jangan kecewa, jangan sakit hati. Firman Tuhan ini terlalu tajam. Firman Tuhan ini terlalu ekstrim. Jangan pernah kau berkata demikian. Tidak ada yang terlalu ekstrim, tidak ada yang terlalu tajam.
Karena dia menasehati kita dengan penuh kasih. Maka terima saja didikan itu. Ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Iya. Ketika kita dia hajar, ketika kita dia pukul, tetapi dia juga yang mengobati, yang memberkati, yang menghibur, yang membalut. Dia juga. Maka dari itu relakan hatimu. Amin. Relakan hatimu. Ayat terakhir, Wahyu 3, ayatnya yang ke-11, ayat terakhir. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iya, dia segera datang. Tidak lama lagi. Lihat semua tanda-tanda sudah terjadi. Semua apa yang dituliskan dalam Alkitab itu sudah terjadi. Tanda-tanda kedatangannya. Bersiap diri menunggu dia. Dengan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, itu yang kita mau lakukan. Jangan sibuk dengan aktivitas dunia. Jangan fokus dengan aktivitas dunia. Sehingga engkau tidak fokus dengan keselamatan jiwamu. Ya, aktivitas dunia itu nomor sekian. Tetapi keselamatan jiwa itu paling utama. Maka duduklah tenang. Lakukan apa yang menjadi bagianmu di hadapan Tuhan. Menunggu dia dengan kita banyak berdoa. Menunggu dia dengan kita setia beribadah. Menunggu dia dengan kita banyak mendukung pekerjaan Tuhan. Menunggu dia dengan kita banyak mengasihi jiwa-jiwa. Pegang apa yang ada padamu. Jangan sampai lepas apa yang ada padamu, yaitu keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan lewat kematiannya di kayu salib. Dia memberikan keselamatan itu ada di tangan kita. Jangan sampai lepas. Pegang. Arti kata pegang apa? Kerjakan. Pegang itu bukan dipegang-pegang begini. Tapi arti kata pegang itu kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti saya katakan tadi. Duduk berdoa, bertobat, lakukan firman Allah, dukung pekerjaan Tuhan. Dengan cara itu mengerjakannya. Maka keselamatan yang ada di tangan kita ini tidak akan lepas sampai dia datang menjemput kita semuanya. Haleluya.
bersembunyi di balik salibnya Kristus. Datang kepada Tuhan, percaya dengan sungguh akan kebenaran firman Allah. Kerjakan keselamatan itu. Semua yang terjadi saat sekarang ini bukan satu kebetulan. Bukan karena bumi sudah tua. Semuanya itu adalah cambuk dari Tuhan buat kita agar kita setia, agar kita bertobat, datang kepada Tuhan dengan sungguh. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Kami berdoa untuk NTT dan untuk NTB. Semua kabupaten, kecamatan, daerah-daerah yang terkena musibah, bencana, baik itu banjir bandang, angin puting beliung, gemuruh laut yang memporak-porandakan NTT, NTB. Ampuni kesalahan kami semua Tuhan. Semuanya ini adalah teguran daripadamu untuk membuktikan Engkau mengasihi umat-Mu, supaya umat-Mu bertobat dan datang percaya dengan sungguh, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kuasa gelap, meninggalkan segala keyakinan-keyakinan kepada kuasa perdukunan, ilmu sihir, ilmu gelap, meninggalkan segala perzinahan, pesta pora, kemabukan. Ampuni Tuhan, semuanya ini boleh terjadi atas seizin-Mu, supaya semua umat ciptaan-Mu bertobat, datang merendahkan diri kepadamu, mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh sebagai ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mencambuk, memukul, tetapi Engkau juga yang membebat, yang membalut, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan. Maka mari Tuhan, hampiri mereka yang ada di NTT, di NTB, yang ada di pengungsian. Datangi mereka dengan Roh Kudus. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka damai sejahtera-Mu, berikan mereka sukacita-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati mereka selagi mereka ada di pengungsian. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, baik makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, tolong mereka Tuhan untuk mereka mendapatkan semuanya itu. Berikan mereka keadilan-Mu, berikan mereka pembelaan-Mu, berikan mereka pertolongan-Mu. Kau berkati Tuhan. Berkati Bapa. Seluruh alam Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Bapa.
Tangan-Mu yang teracung itu kalau boleh kami meminta supaya Engkau turunkan Bapa. Ampuni Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata yang Kau kehendaki adalah pertobatan anak-anak-Mu. Supaya anak-anak-Mu berada di mana Engkau berada. Bagaimana bisa anak-anak-Mu bertobat jikalau Engkau pukul dengan keras? Kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau lembutkan hati-Mu Bapa. Engkau menahan murka-Mu, Engkau menahan amarah-Mu Tuhan. Selamatkan umat-Mu di negeri ini. Selamatkan umat-Mu Tuhan Yesus. Ampuni, ampuni, ampuni Tuhan. Berikan roh pertobatan. Takut akan Tuhan. Rindu akan Engkau. Itu Engkau curahkan bagi semua umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kami berdoa dan terus berdoa. Kami percaya kemurahan-Mu Engkau telah berikan bagi Jire Vanessa Sembiring. Kami percaya Engkau telah menjamah jantung dan Engkau telah membasuh paru-parunya dengan darah-Mu. Dan kami percaya mujizat-Mu Engkau telah berikan bagi dia. Sembuh, sehat, panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, apabila ada di antara mereka memiliki masalah yang sama yaitu pada jantungnya, mari Engkau menjamah, memberikan kesembuhan. Apapun problema, apapun masalah yang dihadapi anak-anak-Mu, mari Tuhan Engkau memberkati. Apapun penyakit mereka, apapun penderitaannya, Engkau yang membalut, Engkau yang menyembuhkan. Pekerjaan semua anak-anak-Mu Engkau memberkati. Pergumulan semua anak-anak-Mu Engkau memberkati. Semua gereja yang ada di Indonesia, Engkau memberikan perlindungan dan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk pergumulan gereja Allah Baik Jemaat Galilea yang ada di Sentani Jayapura, membutuhkan dana untuk pelunasan tanah gereja dan pembangunan rumah ibadah. Terlalu yakin dan percaya kami Tuhan, Engkau yang menjamah hati anak-anak-Mu, menggerakkan hati mereka, mengantarkan sponsor. Berkat-berkat Allah dari utara, timur, selatan, barat itu datang mengalir bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Presiden kami Joko Widodo. Begitu banyak tanggung jawab yang harus dia lakukan di dalam pekerjaannya sebagai seorang pemimpin negara ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Mampukan Tuhan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Malaikat Allah terus menjaga memagari dia, dan terus Engkau memberkati kesehatannya. Berkati Kabupaten Jayapura, berkati Papua. Selamatkan umat-Mu di negeri ini Tuhan. Curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi semua anak-anak-Mu yang ada di Papua ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada. Berkati di setiap rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati pekerjaan bisnisnya. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Akan kami akhiri dan kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa teruslah mendukung kami di dalam doa-doa saudaraku, untuk supaya Tuhan terus pakai kami dalam pelayanan lewat ibadah-ibadah live seperti ini. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.